Halo, selamat pagi rekan trader Forex. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua sehat ya. Balik lagi ke channel saya Private Forex Indonesia. Pada kesempatan pagi hari ini saya nggak akan bahas tentang forex ya, tapi saya akan bahas tentang analisa dan strategi saya di pair BTC USDT ya, atau Bitcoin versus US dollar. Hari ini adalah hari Jumat tanggal 30 September ya tahun 2022, jam menunjukkan pukul 9 pagi lewat 46 menit waktu Indonesia bagian barat. Nah, kali ini saya mau bahas Bitcoin lagi nih. Bagaimana peluangnya untuk kedepannya, apakah harga Bitcoin bisa naik atau bahkan akan turun lebih jauh. Nah, kalau turun targetnya sampai mana dan kalau naik targetnya sampai mana nanti akan dibahas di video ini. Maka tonton sampai habis ya teman-teman. Tapi sebelum itu saya mau sharing dulu ya sebuah produk dari designwallet.com ya. Ini perusahaan asal Korea Selatan. Saya mau memperkenalkan sebuah hardware ya, namanya hardware wallet. Nah, itu apa hardware wallet? Jadi hardware wallet itu ya wallet kripto tapi berupa hardware. Bentar ya. Berupa hardware teman-teman, dan kita lihat produknya ini yang namanya biometric wallet ya. Saya udah punya produknya. Teman-teman kalau mau lihat produknya bisa langsung cek di link deskripsi. Saya udah unboxing dan saya udah setup produknya, jadi teman-teman bisa tahu lebih detail lagi. Tapi di sini saya mau menjelaskan dulu bahwa hardware wallet ini fungsinya untuk menyimpan aset kripto teman-teman ya. Jadinya seperti itu. Jadi semacam kayak brankas gitu lah, brankas untuk nyimpan uang atau nyimpan emas. Jadi ini brankasnya gitu teman-teman. Kenapa harus disimpan di hardware wallet? Kenapa kok nggak di wallet kayak di exchange aja, misalnya ditaruh di Indodax atau ditaruh di Huobi atau ditaruh di Binance? Kalau ditaruh di sana, takutnya itu misalnya exchange-nya kena serangan hacker ya. Jadi aset kita diambil sama hacker. Ada kok kasusnya yang besar itu. Kalau teman-teman bisa lihat itu di Google kasus MTGOX ya. Jadi exchange terbesar di Jepang, MTGOX, pernah dihack dan kerugiannya tuh nggak main-main ya, triliunan kalau nggak salah ya rupiah, dan uang nasabahnya belum digantiin kalau nggak salah sampai sekarang. Kalian bisa Google. Nah, terus ada lagi kasus uang di exchange dibawa lari sama ownernya gitu. Itu ada kasus di Turki ya teman-teman, bisa search aja. Itu dibawa lari, jadi ya udah yang uang-uangnya di wallet di exchange tersebut ya hilang gitu. Ada juga yang di Kanada kalau nggak salah itu meninggal si owner exchange-nya, dan passwordnya itu kayaknya cuma dia yang nyimpen. Akhirnya dananya beku di walletnya si owner itu, jadinya ya nggak bisa dibuka gitu kalau sebelum passwordnya ketemu atau security key-nya seperti itu. Nah, kalau di alat ini nanti ini nggak terhubung dengan online ya, jadi password walletnya ini di-generate dari alat ini gitu. Jadi lebih aman ya. Di sini bisa kalian baca nih kelebihan-kelebihannya, secure private key manajemennya ya. Nah, nih. Private key generation from the device ya, without connecting to the additional software program kayak gitu, dan internet juga tentunya. Terus untuk backup restorasi itu juga sangat mudah. Ini juga ada apa namanya, displaynya seperti ini pakai OLED ya. Terus ada scan sidik jari untuk lebih keamanan, lebih aman lagi. Jadi scan sidik jari kalian, dan support juga banyak cryptocurrency, itu bisa kalian lihat juga, dan lain-lain ya teman-teman. Nah, berapa sih harganya dari alat hardware wallet ini? Ini murah sih teman-teman ya kalau saya bilang ya. Ini harganya cuman $129. Kalau teman-teman nanti beli dari link yang saya taruh di kolom deskripsi ya, itu lebih hemat $30 ketimbang teman-teman langsung beli dari secara umum ya, langsung dari designwallet.com-nya. Ini lebih murah $30. Dan nah ini juga ada
Ini nanti linknya saya kasih ya. Terus kalau beli dua itu lebih murah lagi. Yang harusnya $318, ini harganya hanya $219. Ini lebih murah, hampir $100 teman-teman. Jadi misalnya mau joinan berdua sama teman gitu, teman juga mau beli, ini bisa langsung beli dua aja. Dan nanti dikirim Korea itu pakai paketan DHL ya, Korea Selatan. Tonton aja videonya, saya juga dikirim dari Korea Selatan ya. Jadi sangat mudah ya pengirimannya. Nah, terus teman-teman mungkin juga ada yang berminat, wah ini kok menarik ya, mungkin saya bisa jadi reseller atau distributor. Itu juga ada program ya dari Desain Wallet. Di sini nanti linknya juga saya kasih. Nah, ini kalian bisa baca nanti di link tersebut, become design reseller and distributor partners ya. Nah, bla 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 ya. Ini bisa kalian baca. Tentunya ini pasti akan mendapatkan harga yang lebih murah lagi ya teman-teman, karena ini kita jadi reseller atau distributor. Dan jika berminat ini bisa langsung email ke contact@iotrust.kr. Nah, seperti ini. Nah, ini ada penjelasannya. Ini linknya juga saya kasih di kolom deskripsi, jadi teman-teman langsung bisa lihat semuanya info-info yang saya bagikan tadi di kolom deskripsi dari video ini. Jadi mungkin segitu dulu aja infonya, semoga membantu buat teman-teman yang mau membeli hardware wallet ya. Sekarang mari kita balik lagi ke charts ya teman-teman. Nah, mari kita lihat charts Bitcoin US dollar ya teman-teman. Di sini kita lihat harga Bitcoin kemarin sempat turun, tapi akhirnya tertolak dan naik lagi ya. Bentar ya, saya gambar dulu. Yang saya perhatikan harga itu sepertinya di 18 ribuan itu ada support yang cukup kuat ya di sini ya. 18.400, 18.500 ya, itu ketolak terus. Kita lihat berapa kali. 1, 2, ini candle harian ya. 2, 3 ya. 4 di sini ya. Nah, ini sebelum-sebelumnya ya. Nah, ini 1, 2, 3. Nah, ini yang saya gambarkan sebagai area sideways ya. Ini saya asumsikan seperti ini, dan ternyata harga beneran mantul ya. Ini juga sempat kayak keluar tapi mantul lagi ke dalam. Ini juga kayak mau keluar lagi tapi closing candlenya tetap di dalam area sideways ini. Jadi saya pikir Bitcoin selama harga tidak closing di bawah 17.600, ini bakalan potensi naik bisa jauh ya, bisa sampai balik lagi ke $25.000 ya, atau lebih sampai 28.000 atau 30.000 dolar. Jadi ini sepertinya masuk zona akumulasi ya. Jadi akumulasi big boys mungkin nyetok Bitcoin dalam jumlah banyak, jadi pelan-pelan nyicil ya, karena pasti belinya jumlah banyak dan dicicil. Nah, ini kalau naik ini kencang pokoknya. Ini kalau lihat candlenya kemarin, ini juga ada buntut bawah di hari Jumat ini. Ini lagi retrace ya. Sepertinya ini saat yang tepat juga untuk teman-teman untuk mencicil koin Bitcoin atau beli bull ya. Karena kalau saya sendiri pribadi, saya tunjukin ya, saya sudah nyetok koin bull. Nah, ini 3 kali long Bitcoin token bull ya, 48 bull atau setara dengan $4.200. Kalau dikalikan 10.000 ini 40 jutaan, tapi kalau dikalikan 15.000 mungkin 50 atau sampai 60 jutaan ya. Saya nyetok bull ya. Buat teman-teman yang nggak tahu token bull itu apa, jadi token bull itu semacam token leverage. Jadi kalau misalnya Bitcoin misalnya sekarang 19.384, misalnya dia naik 1% ya ke atas ya, berarti kan 1%-nya ditambah $190, berarti sekitaran katakanlah 19.500 ya, 500-an dolar. Dia naik 1% kalau di sini, tapi nanti di apa namanya di sini dia bisa naik
em, 3%, karena 3 kalinya ada tulisannya di sini ya, 3 kali long. Kalau bear itu 3 kali short, jadi 3 kalinya. Kalau Bitcoin naik 1%, bull naik 3%. Kalau Bitcoin turun 1%, maka bull nilainya juga turun 1%, 3%, teman-teman. Jadi dikali 3 aja sih. Ya kalau teman-teman nggak berani untuk pakai token leverage, bisa nyicil untuk beli koin Bitcoinnya aja secara langsung ya di spot market, teman-teman. Kalau saya kalau pakai di spot market agak kurang apa ya, kurang enak, karena ya kalau dia naik 1% ya profitnya cuma 1% gitu. Jadi kalau misalnya saya stok 40 juta, naik 1% ya saya cuma profit 400.000 aja. Tapi kalau di bull token, kalau dia naik 1%, saya stok 40 juta, saya profit 400.000 kali 3 berarti 1,2 juta lah, kira-kira seperti itu. Jadi profitnya agak lumayan, walaupun di balik itu tentu ada resikonya yang harus kita pikirkan juga, teman-teman. Nah, kita lihat Bitcoin pakai chart analisis yang lain ya. Ini saya pakai MetaTrader 4 di salah satu broker. Nah, kalau saya lihat ini stokastiknya sudah mulai naik ya di sini. Di sini. Jadi kemungkinan sepertinya bisa naik lebih lanjut ya. Ini saya pakai Bollinger Band periode 4 bulanan. Jadi dari turun ini sudah mulai flat ya. Sudah mulai datar arahnya. Kalau datar seperti ini diharapkan dia bisa kayak semacam sideways aja, jadi pergerakannya semacam yang ini. Bentar ya. Nah, kayak gini sudah datar kan ya. Jadi mulai bermain di sini aja, atau kayak gini datar, jadi dia bermain seperti ini. Nah, ini bermain di area ini. Bentar ya, saya ini sampai sinilah kira-kira lah rentang permainan harganya ya. Nah, di sini 25.000 sampai 18 ribuan, teman-teman. Dan sekarang lagi di bawah lower area setway ya. Kita anggap ini area setway-nya, area setway besar ya. Harga nggak kemana-mana, di sini aja. Dan ini maka waktu yang tepat untuk beli sih kalau menurut saya. Nah, terus pakai indikator yang lain, ini BBMA bulanan. Ini harga sudah bermain di atas LSMA bulanannya ya. Ini kalau dia bisa break di atas MA bulanan sekitar 19.800 ke atas, ini kemungkinan dia bakal naik lebih lanjut, teman-teman. Ya di sinilah kira-kira. Kalau di time frame H1 ini arah MA mingguannya udah mulai naik. LSMA juga berada di atas MA mingguan, artinya kecenderungan arah mingguan masih naik. Cuma memang formasinya masih belum bagus karena ini MA mingguan di bawah MA bulanan. Tapi nanti kalau sudah naik ke atas ini sudah confirm, bisa kemungkinan confirm harga akan bergerak naik lebih jauh. Sementara mungkin bakalan sideways di area sini saja ya sementara. Nah, ini juga secara BBMA harian ini juga arahnya masih flat ya. Maksudnya dia belum ada pergerakan harga yang signifikan seperti ini. Tapi ini juga dibanting lagi. Ya, seperti itu. Jadi mungkin Bitcoin kalau sideways memang lama ya. Jadi butuh waktu cukup lama. Untuk naik, teman-teman. Kalau di sini sekitar 9-10 minggu. Ini sudah 14 minggu. Mungkin sebentar lagi kali ya. Coba kita lihat ini lagi. Kita ganti time frame bulanan ya. Mingguan aja. Nah, itu. Nah, ini. Kan lama ya dia sideways di sini baru naik. Ini juga udah lumayan lama.
mungkin sebentar lagi sih, kalau aku pikir, karena ini nanti ada hubungannya sama pergerakan harga indeks dolar ya. Ini indeks dolarnya sudah mulai melemah ya, DXY. Nah, ini time frame ini weekly ya. Kalau kita lihat ini di time frame weekly dia mantul di upper trend line ya. Dan ini naiknya sudah cukup jauh. Aku rasa kalau koreksi paling enggak indeks dolar bisa ke 104 ya, ke support sebelumnya. Time frame weekly. Soalnya ini kalau kita lihat di time frame monthly ya, ini tuh naiknya tuh kayak kencang banget gitu loh, kayak belum ada gelombang turun yang seperti ini nih. Kayak gini nih, ini kan naik ya, memang naik tapi ada turun. Nah ini kan belum, ini naik terus ini. Nah nanti kalau ini gelombang turun di time frame monthly ini tentunya bisa jauh ya teman-teman. Kemungkinan putaran baliknya bisa jauh, paling enggak ke level support sebelumnya atau level resisten sebelumnya. Ini di sini ada di 104. Nah ini. Nah kita lihat waktu di 104 ini Bitcoin di berapa? Di sini hari Jumat 1 April 2022 ya. Ya, sekitar April 2022. Coba kita lihat Bitcoin di 1 April 2022. Apakah dia match nggak ya di sini? Mana April, Juni? Nah nih. Nah nih. April 2022 itu Bitcoin ada di sini, teman-teman. Kisaran $40.000. Dan US dollar index itu ada di 104. Sekarang US dollar index ada di 111, teman-teman. Nah, kan? Kemungkinan makanya saya bilang kalau cuma sampai ke 28.000 atau 30.000 ini akan sangat mudah. Karena paling kalau indeks dolar turun ke nggak sampai 104, mungkin ke 107 atau mungkin 106, mungkin dia udah di level itu ya. Karena sekarang pelaku pasar di financial market sepertinya masih pada cenderung untuk save dolar ya, saving dolar ketimbang beli-beli instrumen lain seperti Bitcoin atau saham atau obligasi. Karena The Fed menaikkan suku bunga terus ya dari kemarin sampai sekarang, kalau nggak salah terakhir udah 3%-an. Ya kalau kemungkinan kalau suku bunga naik harusnya bisa berdampak baik dengan inflasinya ya, inflasi US, karena ini hubungannya sama inflasi. Jadi obatnya inflasi itu biasanya menaikkan suku bunga. Jadi kalau sudah suku bunga naik, diharapkan inflasi di Amerika menurun, dan kalau inflasi menurun biasanya cenderung orang-orang pada taking profit US dollar dan mulai membeli instrumen-instrumen lainnya seperti Bitcoin, saham, dan lain-lain lah, seperti itu kira-kira. Jadi saya masih yakin untuk beberapa waktu ke depan Bitcoin bakalan naik, teman-teman. Jadi oleh karena itu menurut saya ini waktu yang sangat tepat untuk membeli Bitcoin, tapi jangan all in ya, jangan all in. Kenapa? Karena kita juga jaga-jaga kalau Bitcoin bisa turun ya, turunnya nggak banyak, mungkin bisa aja kadang bikin buntut gitu loh teman-teman. Misalnya cuma turun ke 16.000 seret, jadi cuma satu kali turun, habis itu udah nggak pernah turun lagi dan naik lebih jauh gitu. Jaga-jaga untuk itu. Karena Bitcoin tuh suka kayak gitu, kayak buat semacam false break gitu loh, false break low, tapi ya itu ternyata kita ketipu semua gitu loh, itu sering banget. Untuk kalau misalnya turun, paling dekat targetnya itu di 16.200, kalau menurut saya paling jauh di $14.000. Ya nggak seberapa jauh sih ya. Jadi teman-teman bisa mulai di dollar cost averaging dari level ini. Nanti kalau turun jaga-jaga di level 16.000, kemudian terakhir di level 14.000. Bentar ya. Karena di situ ada, nah nih kenapa saya buat level itu?
karena di 16.200 ini ada support di time frame daily, support mayor. Kemudian di level 14.000 ada level resisten sebelumnya, ini bisa jadi level support, dan ini juga level resisten mayor di sini yang di break. Jadi 14.000 bakalan jadi tahanan paling akhir menurut saya seperti itu. Tapi menurut saya peluang untuk turun sampai 14.000 ini sangat kecil sekali untuk dalam waktu dekat ini. Kemungkinannya masih naik ya. Dan juga ada table, kalau nggak salah pernah lihat table. Jadi di bulan depan apa? Oktober ya. Oktober, November biasanya Bitcoin di bulan itu menghijau. Nah, itu juga jadi salah satu pegangan saya ya. Mayoritas menghijau. Jadi sekarang masih bulan September ya. Ini kira-kira beberapa hari lagi sudah bulan Oktober. Jadi persiapkan diri teman-teman untuk kulak Bitcoin atau bull token, menurut saya seperti itu. Oke teman-teman, ini hanya sebagai rujukan ya. Teman-teman sebaiknya juga lakukan analisa menurut keyakinan kalian sendiri. Ya udah, mungkin gitu aja dulu videonya. Yang terakhir, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video yang lainnya. Syukur guys. Thank you.